perlu kita semakin menyadari betapa perlu kita untuk berdoa bagi orang lain. Saudara, dalam banyak keadaan kita nggak pernah ingin orang lain itu maju. Dalam banyak keadaan kita nggak ingin orang lain maju. Tetapi orang percaya itu berbeda dari semua keadaan. Apapun keadaannya, dia senang orang lain maju. Kadang-kala kita nggak sadar bahwa kita ini adalah orang yang telah dibaharui di dalam Tuhan. Kita ini adalah ciptaan baru. Katakan dulu bersama-sama dengan saya bahwa kita adalah ciptaan baru. Kita adalah apa? Ciptaan baru. Coba bisikkan dulu kepada orang yang di samping kanan kirimu, bilang begini, kamu adalah ciptaan baru. Amin. Amin, Grace. Kita adalah ciptaan baru. Oleh karena kita adalah ciptaan baru, berarti ciptaan yang lama harus hilang dari kita. Karena kita adalah ciptaan baru, berarti kehidupan yang lama kita harus hilang dari kita. Oleh sebab itu coba kita baca dulu Kolose pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Saudara, salah satu untuk kita menyukai orang lain lebih maju daripada kita, jangan kita bohongi orang lain. Karena kita ini adalah ciptaan baru, maka yang kita lakukan adalah kehidupan yang benar, kehidupan yang semakin dibaharui di dalam Tuhan. Kita harus menjadi seperti gambaran kaliknya Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus semakin nampak, harus semakin tampak dalam kehidupan kita kemuliaannya Tuhan. Harus semakin apa? Tampak dalam kehidupan kita, kehidupannya Tuhan. Kemuliaannya harus semakin bersinar dalam kehidupan kita. Boleh keadaan semakin buruk, boleh keadaan semakin apa? Buruk. Tetapi kehidupan kita harus semakin tampak. Kemuliaan Kristus harus semakin tampak dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menjadi aneh sebagai orang Kristen. Lama kita menjadi orang Kristen, enggak baru-baru. Lama kita menjadi orang Kristen, tapi enggak baru-baru. Kelakuan kita masih sama aja. Orang lain diberkati Tuhan, kita bilang, amin. Iya kan? Betul nggak? Kita orang lain dapat rezeki lebih, kita panas hati sendiri. Nggak ada hubungannya dengan kita, tapi kita bisa panas hati sendiri kalau orang lain dapat rezeki. Cuma gitu aja udah pamer. Padahal dia nggak punya apa-apa. Harusnya dia berdoa kepada Tuhan supaya dia juga diberkati oleh Tuhan. Harusnya dia juga harus senang orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita merindukan hidup kita semakin sama dengan gambar kaliknya Kristus. Coba kita baca dulu bersama-sama. 1, 2, dan 3. Apa? Manusia lama serta apa? Kelakuan kita sebelum mengenal Kristus apa? Apa kelakuan kita sebelum mengenal Kristus? Nakal, terserah gue, suka-suka gue, apa mau lu kata, pokoknya gue. Kira-kira seperti itu, kalau bahasa patahnya begitu. Terserah gue, mau-maunya gue, kelakuannya gue, masuk neraka gue sendiri, gitu kan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita harus melihat sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita, karena kita ini manusia lama kita telah dibuang. Dan oleh sebab itu, karena manusia lama kita dibuang, maka manusia baru kita harus tampil. Amin. Kalau saudara beli baju baru atau sepatu baru, saudara simpan sepatu barunya saudara sampai busuk. Ada orang yang begitu.
dibelinya baju baru. Waktu dibelinya baju baru, dilihatnya, dia pergi ke cermin, dia bilang cantik, tapi nggak pernah dipakainya keluar. Sampai kemudian datang rayap, digigitin rayap. Waktu digigitin rayap baru dipakainya. Dia bilang jelek ya. Kenapa menjadi jelek? Karena sudah memburukkan. Semuanya kita, saya lihat ini mau anak gadis, mau ibu-ibu, kalau pakai baju baru atau sepatu baru, yang Senin dibeli, maunya besok langsung hari Minggu aja. Supaya, betul nggak Ibu Rahel? Betul kan? Ini beli sepatu, beli baju hari Minggu, hari Senin. Maunya setelah hari Senin, maunya langsung hari Minggu. Supaya apa? Supaya kita tampilkan yang baru yang kita punya. Tapi dalam kekristenan sering sekali kita nggak melakukan hal yang sama. Harusnya ketika kita menjadi orang Kristen, kita tahu bahwa hidup kita telah dibaharui, diciptakan baru oleh Tuhan. Harusnya kita tampilkan yang baru. Amin. Amin. Amin, saudaraku. Tampilkan yang baru dari kehidupanmu sebagai orang Kristen. Amin, cinta. Kita tampilkan kehidupan kita sebagai orang Kristen yang baru. Amin. Cici, kadang-kadang yang tepat, jadi kadang-kadang kalau saya pergi di sini. Iya, nah dia. Wah, Ibu Nicolan senyum. Kita makan keluarga kan. Tengkar sebentar, nanti senyum lagi. Dia lagi apa? Apa dia? Iya, lihat ini. Mari kita tampilkan yang baru dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita beli baju baru, saya berikan tadi contohnya. Kalau kita beli baju baru, hari Senin kita beli karena kita rajin ke gereja, maunya besoknya udah langsung hari Minggu. Atau kita maunya menghadiri semua orang setiap hari demi kita pamerkan baju yang baru kita pakai. Kita tanya kepada orang yang di tetangga kita, Eda udah menghadiri kan dia? Sudah. Kenapa Eda? Soalnya aku pakai baju baru, aku mau tampilkan baju baru. Udah memadai. Aku coba tanya dia di depan sana Eda. Itu kira-kira seperti itu dari kehidupan kita ketika kita membeli sesuatu ya. Betul enggak? Ini yang baru ke salon, maunya tiap dari pagi sampai besok hari Minggu terus gitu kan. Betul enggak? Itu wajar. Bilang dulu itu wajar. Harusnya memang begitu. Nah, kalau ada orang yang beli baju baru nggak ingin dipakainya, itu namanya nggak wajar. Ada yang salah dengan pikiran orang itu. Ada yang salah dengan jiwa orang itu. Dibelinya pakaiannya, dibeli sesuatu yang baru dari kita untuk dia pakai, tapi nggak pernah dipakainya sampai raya memakannya. Bukankah sering kekristenan kita yang telah ditebus oleh Tuhan dan kita sudah percaya beberapa tahun yang lalu kepada Tuhan dan kita percaya hidup kita ini adalah ciptaan baru, tapi dalam praktiknya contoh dulu saya dalam praktiknya kita nggak pernah menunjukkan bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Betul nggak? Dalam praktik kehidupan kita sehari-hari, kasih kita nggak pernah kita menjadi ciptaan baru. Kelakuan kita, sikap kita, perbuatan kita, nggak pernah kita menunjukkan bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Ayat 10 coba kita baca dulu. Saudara baca 1, 2, dan 3. Ayo ayat 10, 1, 2, dan 3. Dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus lagi untuk memperoleh pengetahuan yang benar dari berbagai hal. Dan telah mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus apa? Yang terus-menerus untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar.
setelah kita diciptakan menjadi ciptaan baru, maka tujuannya harus menjadi sama seperti Yesus. Beda dulu hal. Maka setelah saya menjadi ciptaan baru, ikuti bersama-sama dengan saya. Setelah saya menjadi ciptaan baru, maka tujuan kemudian harus menjadi sama seperti gambar Yesus. Kalau di sini sih iya, saya lihat wajah-wajah saudara, bukan wajah-wajah apa ya? Bukan wajah-wajah memelas, tapi wajah-wajah yang saya lihat semakin hari semakin diperbaharui. Bukan karena orang bilang kan Bu, wajahnya ibu semakin bersinar katanya. Iya, saya kan beli orang. Atau lagi pergi ke salon Devi, ya kan? Nah, lihat ini bukan karena itu, tapi memang tampilan kehidupan kita semakin sama dengan gambarannya Kristus. Ada amin? Amin anak-anak muda. Tampilan kehidupan kita harus semakin sama seperti apa? Kristus. Sama dengan gambarannya Kristus. Orang melihat kita enak. Orang melihat kita apa? Jangan kita setiap orang melihat kita enak sekali wajahnya ini. Saya suatu kali bertemu dengan teman saya, menjengkelkan sekali wajahnya. Saya bilang, kenapa begitu? Dia bilang, emang begini wajah saya. Dia bilang, wajah tanpa senyum. Ketemu sama orang, lurus saja jalan. Saya bisa bayangkan, orang Kristen nih. Bilang, saya juga orang Kristen bro, bilang dulu. Katakan dulu kepada saya juga orang Kristen bro. Iya, kita juga orang Kristen bro. Kita juga orang Kristen sis. Tapi lihat ini, ketika kita menjadi orang Kristen, tampilan kita harus menjadi sama seperti Kristus, dibaharui setiap hari. Ketemu sama orang gak berpapasan, berpapasan dengan orang tanpa senyum. Udah senggoran pun gak peduli dia. Orang Kristen itu, ketika dia menjadi orang percaya, semakin sama menjadi seperti Kristus. Dia tidak menjadi apatis. Tahu gak Kristus? Tahu gak Kristus? Setiap dia ketemu dengan orang, maka dia peduli. Dia apa? Pernah saudara baca di dalam Alkitab, ketika Yesus lihatnya orang mati, dipukanya begini, mati dah. Wow, nggak ada kan? Ada saudara pernah baca dalam Alkitab begitu? Kalau ada dalam Alkitab begitu, ketika Yesus jalan, dilihatnya orang sakit. Sakit apa kau? Dia ditanya, sakit apa kau? Iya, saya sakit apa ya? Sakit parah Tuhan. Ya udah, semoga sembuh ya. Oke, saya mau tanya, seberapa banyak di antara kita yang seperti itu hari ini? Apatis dengan keadaan kita, padahal Alkitab kita harus semakin belajar menjadi sama seperti gambar apa? Galiknya Kristus. Menjadi gambaran Kristus, menjadi tujuan berikutnya dari orang percaya. Dilihatnya orang yang kelaparan, didengarnya ada orang kelaparan. Didengarnya dari orang lain, dari tetangganya, ada orang kelaparan di sana. Ketika didengarnya orang kelaparan, dia ikut cerita. Cerita orang kepada dia bilang begini, Eda, kamu tahu gak orang itu kelaparan, lo kasihan. Bukannya mengobati, bukannya ngantar makanan, tapi ditambahinnya begini, memang orang itu layak kelaparan, itu kurang aja ke orang itu. Iya kan? Udah ngebantu, tapi masih menambah penderitaannya orang lain. Saudara, orang Kristen itu setiap hari hidup mereka diperbaharui, kepedulian mereka semakin diperbaharui. Kalau nggak mau tolong nggak apa-apa, tapi jangan bilang memang layaknya dia begitu, orang berdosa itu pantas dia menerima itu. Saudara udah nggak ngebantu, menambah penderitaannya orang lain. Pernahkah saudara baca dalam Alkitab seperti itu Yesus?
Pernah saudara baca dalam Alkitab begini? Yang udah layak untuk menerima seperti itu. Pantas dia seperti itu. Biarlah dia kelaparan. Yang gak mati dia itu besok. Iya kan? Lihat ini. Mari kita baca dulu ayat ini sekali lagi. Kita baca ayat ini sekali lagi. Ya, kita katakan dulu dengan saya. Kita baca ayat ini sekali lagi Pak Pendeta. 1, 2, dan 3. Kita baca ayat ini sekali lagi Pak Pendeta. Ya. Kalau saudara bilang begitu, saya udah mau khotbah 2 jam lagi. Tapi saudara, kalau saya tahu kalau saudara saya khotbah 2 jam lagi, pasti saudara lari. Banyak alasan saudara. Udah mau masak saya di rumah Pak. Nanti udah ngaret langsung lewat YouTube aja Pak. Ya kan? Nah lihat ini. Kita baca sekali lagi. Ayat 9 sampai ayat 10. Mari Bapak Ibu. Gambarnya Kristus itu adalah apa? Kepeduliannya kepada orang lain. Kepeduliannya kepada orang. Saudara peduli nggak sama orang lain? Saudara peduli nggak sama orang lain? Halo? Saudara peduli nggak sama orang lain? Kita udah nggak mau ngambil resiko lagi sebagai orang percaya hari ini. Tapi tahu nggak, Yesus mengambil resiko menjadi Kristus di dalam dunia ini. Ketika dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam dunia ini, dia mengambil resiko. Dan kita adalah pengikut Kristus yang telah diciptakan baru. Kita harus berani mengambil resiko dengan apa? Dengan cara peduli dengan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Peduli dengan orang lain. Baca dulu yuk. 1, 2, dan 3. Janganlah yang susah dinistai, karena manusia lama sama serta apa? Kelakuannya. Bilang manusia lama serta kelakuannya saya jahat sekali. Saya suka ngata-ngatain orang lain. Kalau anak dari sini pasti enggak. Mana pernah mereka paling kalau ada sesuatu mereka nyanyi di gereja. Ya kan, atau apa cerita tentang Tuhan. Setelah itu jadi jelekkan satu-satu. Pernah terjadi seperti itu kan? Jengkel sama lain. Lihat lagi dia, nggak usah dipecahkan dulu. Ya, kalau dia datang, biarin aja. Tapi setelah datang, apa kabarmu? Iya kan? Ada pernah seperti itu lah. Ada. Saya ada seperti itu pernah ya, sama anak-anak muda. Lihat nanti ya. Kalau dia datang, pasti kita cakapin. Kalau pas dia ulang tahun, kita cuekin aja. Tapi orangnya datang, kalian ngomong apa? Enggak, kalian ngomong orang sana. Kelakuan kita masih nggak berubah aja dengan kelakuannya kita. Hari ini kita telah belajar dari kehidupan kita yang telah ditebus oleh Tuhan ini, telah diciptakan baru oleh Tuhan ini. Kita harus meninggalkan kelakuan kita yang lama. Apa? Bilang dulu, saya harus meninggalkan kelakuan saya yang lama. Kelakuan yang lama salah satunya mendustai. Kelakuan yang lama salah satunya lagi tidak senang orang lain ditolong oleh Tuhan. Itu kan kelakuan kita yang lama kan? Betul nggak Ibu Rahel? Kadang-kadang begitu. Siapa betul? Satu gereja juga. Saya berdoa sama Tuhan, kepada Tuhan supaya kau menderita dalam hidup. Apaan? Alkitab pernah mengajarkan begitu. Setelah kita menjadi percaya kepada Yesus, kelakuan lama kita harus semakin kita tinggalkan. Baca lagi ya, ayat 10. Ayat 10, 1, 2, dan 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus apa? Dibaharui atau untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar menjadi sama seperti Yesus. Itu menjadi tujuan bagi kita.
menjadi sama seperti Yesus harus menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Apa yang saudara tahu di dalam Alkitab tentang Yesus, maka saudara akan berkata begini, wow, keren Tuhan saya, ajaib. Apa? Wow, keren Tuhan saya, apa? Ajaib. Ketemunya dengan orang yang sakit, dia bilang, mau kayak kau sembuhkan? Ya kan? Dia mengucapkan firman-Nya begini, mau nggak kau kesembuhkan? Dia nggak bilang begini, mari kau. Dia ketemu dengan wanita yang kedapatan apa? Berbuat zina. Dia nggak lemparin. Dia nggak apa? Nggak lemparin orang itu. Orang lain udah siap-siap dengan batunya. Orang lain udah siap dengan parangnya. Orang lain udah siap dengan apa pentungannya. Tapi Yesus ketika dibawa wanita ini kepada Yesus, orang-orang itu bilang begini, kita lemparin dia Yesus ya. Kita lemparin orang ini, memang udah layak dia mati. Yesus diam aja. Dia tinggal. Mari kita belajar menurut gambar kaliknya. Amin. Yesus diam aja. Ketika Yesus diam aja, mereka semakin panas hati. Lempar, lempar, lempar. Kan kita senang begitu kan? Sampai puas hati kita senang melihat orang lain ketakutan. Lempar, 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 lempar. Yesus diam aja. Dan Yesus bertanya begini kepada mereka yang mau melempar wanita ini. Barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa zina? Tadi orang ini dibawa kepada Yesus apa? Dosa zina. Walaupun Yesus tidak berkata kamu berbuat dosa zina, tetapi Yesus sedang menceritakan dosa yang salah kepada mereka. Barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat zina, biarlah dia orang yang pertama yang melempari wanita ini. Semua yang datang waktu itu tahu siapa yang membawa wanita ini kepada Yesus? Siapa? Pemimpin-pemimpin agama. Pemimpin-pemimpin agama. Saya mau bilang begini, saudara menjadi pemimpin agama sekalipun, jika saudara tidak sadar bahwa saudara telah diciptakan baru oleh Kristus, saudara tidak ada apa-apanya. Tapi saya mau katakan begini, walaupun saudara adalah manusia biasa, manusia yang hina, kalau saudara sadar bahwa saudara adalah ciptaan baru, saudara adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan. Lebih kuat dong. Kalau saya kuat lagi, bukan aja susah. Iya kan? Saudara, dalam ukuran manusia, mungkin saudara adalah manusia biasa, bahkan bukan siapa-siapa. Tapi orang yang datang membawa wanita kepada Yesus, mereka adalah pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat. Mereka datang kepada Yesus, orang-orang Farisi datang kepada Yesus, bilang begini, bunuh orang ini. Tapi Yesus berkata begini, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, baiklah dia orang yang pertama sekali melempari wanita. Lari satu-satu, pergi meninggalkan Yesus satu-satu. Mereka tinggalkan Yesus dan wanita ini. Dan Yesus bertanya kepada wanita ini, tidak adakah seorang yang melempari kau dengan batu? Wanita yang kedapatan berbuat zina ini bilang begini, enggak ada, Bu. Dan Yesus bilang apa? Satu-satunya di tempat itu yang tidak berdosa siapa? Satu-satunya di tempat itu yang tidak berdosa siapa? Iya, benar. Satu-satunya orang yang tidak berdosa di tempat itu pada waktu itu siapa? Tapi Yesus pun bilang hal yang sama begitu. Makanya saya mau katakan, kita ini adalah ciptaan baru. Kita harus belajar berpengetahuan seperti gambar kaliknya Kristus, bukan gambar wajahnya. Kalau gambar wajah kita ini udahlah, mau pesek-pesek lah di situ, nggak urusan itu. Ya, kalau udah pesek-pesek lah, kalau udah apa sipit sebelah nggak urusan lah itu. Tapi gambar kaliknya kita di dalam Tuhan harus menjadi apa? Seperti Kristus. Amin. Amin Ibu Alta. Udah pesek-pesek nggak apa-apa. Nggak usah urusin itu, nggak usah mancung-mancungi.
Nggak usah minder dengan itu. Bila penting kalau ada wanita yang botak begini, nggak usah minder itu. Karena yang Tuhan mau adalah kita menjadi berpengetahuan dan menjadi sama seperti gambar kaliknya, menjadi sama seperti Yesus. Itu harus menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Nah, tahu apa yang saudara yang terjadi kepada wanita ini kemudian? Yesus bilang begini, aku pun apa? Tidak. Apa dia bilang Yesus? Aku pun tidak boleh marah engkau. Tapi apa? Jangan berbuat dosa lagi pula. Tapi kita menjadi orang Kristen sampai hari ini, tapi di gereja ini nggak ada yang seperti itu. Tetapi ada banyak orang Kristen di luar sana juga ada di sini sebagian masih penuh dengan dendam. Coba dia pasti saudara bilang begini, enggak, aku enggak dendam. Ada kalah aja. Tapi sayangnya Bapak Ibu, kita sudah lama menjadi orang Kristen dan diciptakan baru oleh Kristus. Tetapi kita nggak pernah memakai pakaian yang baru. Seperti saya katakan tadi, harusnya semua orang yang membeli baju baru, semua orang yang apa? Membeli baju baru pasti akan dipakainya. Langsung dipakainya. Bila penting hari Senin dibelinya, maunya besok pagi jam 6 sudah gereja, menjadi hari Minggu. Kalau bisa Tuhan, bolehlah besok hari Senin kita jadikan hari Minggu. Tuhan, gimana kira-kira? Tuhan bertanya, kenapa hari Minggu besok? Karena saya beli baju baru. Maunya kita begitu. Tapi dalam kehidupan kita yang telah ditebus oleh Tuhan ini, kita nggak pernah secepatnya untuk memakainya. Kita nggak pernah memamerkannya. Kita nggak pernah mempraktekannya. Kita nggak pernah menunjukkannya kepada orang lain bahwa kita ini adalah orang Kristen yang telah diciptakan baru oleh Tuhan. Aneh kan? Ini dulu aneh kan? Coba dulu katakan bersama-sama dengan saya, aneh kan? Coba bilang dulu, aneh kan? Iya, memang aneh Pak Pendeta bilang. Tapi itu faktanya di kehidupan kita. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, bukan di Korintus, di Kolose. Jangan ngantuk dulu. Apa Paulus bilang begini kepada jemaat di Kolose? Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu sudah menjadi ciptaan baru yang setiap hari semakin diperbaharui. Pakai itu. Ini kita masih simpan dendam. Masih kita simpan dendam di hati kita. Kita pegang terus. Dia bilang begini, makin ditunjukkannya lagi, Pak Pendeta, saya ini sekali dendam tetap dendam. Sampai ke kubur pun ku bawa. Dan biarlah kami ketemu di tanah merah. Terus kalau saudara ketemu dengan dia di tanah merah, emang bisa ngomong lagi? Emang kalau saudara bisa ngomong di balik papan, emang bisa bertemu di balik papan dengan dia yang saudara dendam itu, emang saudara bisa ngomong sama dia, aku benci dengan kamu? Pada saudara ketemu dengan dia di neraka bilang begini, coba kita nggak dendam kemarin, coba kita nggak saling menyakiti kemarin. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita ini adalah ciptaan baru. Saya berharap ayat ini saudara pegang, saudara bawa ke rumah saudara. Saya berharap ayat ini saudara pegang, saudara bawa ke rumah saudara. Saya ciptaan baru, no dendam. Amin. Saya ini ciptaan baru, no dendam. Yesus bilang kepada wanita ini, orang yang paling layak menghukum dan melempari wanita ini, merajam wanita ini, memotong leher wanita ini adalah Yesus karena dosa wanita ini. Makanya karena di dalam Alkitab ada yang berkata apa? Hukum Taurat salah satunya apa? Jangan apa? Berzina. Kalau jangan itu berarti lah, tidak dikatakan kalau boleh jangan berbuat zina, tapi jangan. Kalau jangan itu artinya lampu merah.
Kalau sudah lampu merah, saudara tabrak, saudara tabrakan setelah lampu merah, itu resiko saudara. Jangan berbuat zina. Tahu saudara yang membawa hukum Taurat itu siapa? Saudara tahu yang membawa hukum Taurat itu siapa? Siapa yang tahu? Siapa? Yang membawa hukum Taurat siapa? Hah? Kan hukum Taurat jadi Musa yang menerima hukum Taurat, yang membawa hukum Taurat itu siapa? Tuhan. Siapa? Tuhan. Siapa Tuhan itu? Iya, ini bicara itu. Tapi lihat ini, lihat ini. Yang membawa hukum Taurat siapa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus. Tapi lihat ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Iya kan? Saudara, perhatikan. Saudara dan saya adalah ciptaan baru. Mari saudara kita semakin dibaharui dalam Tuhan. Matius pasal 7 ayat 12. Karena kita ini telah menjadi ciptaan baru, semuanya kita pasti menginginkan yang baik dalam hidup kita. Katakan dulu amin. Karena kita ini adalah ciptaan baru, semuanya kita menginginkan yang baik dalam kehidupan kita. Katakan dulu amin. Saya menginginkan ciptaan yang baru dalam hidup saya. Amin bertiga. Semuanya kita menginginkan yang baik dalam kehidupan kita. Makanya saudara baca dulu ini 1, 2, dan 3. Orang yang sudah menjadi ciptaan baru, maka di dalam diri mereka adalah kasih. Orang yang sudah menjadi ciptaan baru, menjadi sama seperti Kristus, maka di dalam diri mereka akan tercipta dengan sendirinya kasih. Apa yang orang lain, apa yang kau inginkan engkau dapatkan dari orang lain, mendapatkan sesuatu, inginkan juga itu terjadi kepada orang lain. Kira-kira seperti itu kan, betul nggak? Kebenarannya begitu kan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu juga kepada, demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita hanya sering sekali menginginkan yang baik terjadi dalam kehidupan kita dari orang lain, tapi kita sendiri nggak pernah melakukan yang baik kepada orang lain. Tapi saya yakin semua jemaat di sini adalah orang-orang yang ingin melakukan yang baik kepada orang lain. Sama seperti saudara rindu untuk mendapatkan yang baik dari orang lain. Oke? Kalau saudara rindu untuk mendapatkan yang baik dari orang lain, makanya jangan suka kata-katain orang. Hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam apa? Kasih. Ayat yang terakhir, Efesus pasal 4 ayat 22. Saya sudah hampir 25 menit. Oke, Efesus pasal 4 ayat 22. Boleh kita baca sebuah tenaga, sebuah suara. Sebuah suara. 1, 2, dan 3. Yaitu bahwa kamu betul-betul mengenai kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang membinasakan. Manusia yang lama itu menemui apa? Kebinasaannya oleh nafsunya yang membinasakan. Ciptaan baru kita. Katakan dulu kepada orang yang di samping kanan kirimu, ciptaan baru kita. Bilang dulu, katakan dulu, ciptaan baru kita. Jangan kau disesatkan oleh nafsu. Jangan apa? Engkau disesatkan oleh nafsu. Kata nafsu di sini tidak hanya sekedar hubungan biologis antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, tetapi di sini adalah ketamakannya kita juga. Keegoannya kita juga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesat.
Nafsu itu menyesatkan kita. Tapi ciptaan baru membuat kita mempunyai tujuan untuk menjadi sama dengan gambar kalibnya Yesus Kristus. Amin. Nafsu itu menyesatkan kita, mematikan kita. Tetapi menjadi ciptaan baru membuat kita mempunyai tujuan untuk menjadi sama seperti apa? Yesus. Katakan itu bersama-sama dengan saya. Tujuan hidup saya. Sekali lagi Bapak Ibu lebih kuat. Saya supaya gini, supaya nanti saudara pulang pas lapar. Kalau nanggung laparnya nanti nggak enak makannya. Kalau nanggung ngomongnya kan laparnya juga nanggung. Saya minta saudara lebih kuat lagi mengatakan 1, 2, dan 3. Katakan dulu 1, 2, dan 3. Iya, kedengaran. Kamu lapar ya? 1, 2, dan 3. Menjadi sama seperti Yesus. Dengan gambaran. Lupakan kepesekan saya ini. Lupakan mata yang sedikit sebelah ini. Lupakan itu. Bukan itu yang menjadi sama dengan gambarnya. Boleh saudara kesalahan dengan bercantik diri atau beli parfum Oriflame satu lagi Atomi apalagi MCI apalagi itu terserah lah. Tapi jadi itu tidak akan pernah membuat sama saudara menjadi sama seperti Kristus. Tapi menjadi sama seperti Kristus adalah ketika kita rindu hidup kita semakin diubah. Amin. Menjadi sama seperti Kristus adalah ketika kita rindu hidup kita diubahkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.